Tahukah kamu, satu batang pohon berdiameter sedang dapat menghasilkan oksigen yang mampu menyokong 2 orang bertahan hidup? Atau pernah dengar masyarakat dikenai pajak bernapas? Seperti di Venezuela misalnya. Sebenarnya negara ini tidak mengenakan pajak bernapas pada semua warganya. Namun, pajak ini diberlakukan kepada mereka yang baru saja keluar dari Bandara Internasional Maiquetía di Caracas. Tapi gimana ya, kalau bernapas saja harus bayar pajak sungguhan? Pertanyaanmu bisa saja terjadi apabila bumi tak mampu memberikan udara yang bersih. Dan kini, peradaban manusia tengah menanti saatnya tiba. Tahukah kamu, beberapa negara industri yang menghasilkan karbon dioksida yang besar perlu mengeluarkan biaya besar untuk restorasi lingkungan loh. Dalam praktik ini, negara kita Indonesia terlibat dalam perdagangannya. Kegiatan ini dikenal dengan istilah carbon trade atau perdagangan karbon. Pembeli emisi karbon biasanya negara maju dan industri besar. Sementara penjualnya adalah negara berkembang dengan hutan yang luas. Mengapa demikian? Tentu negara maju dan industri besar menghasilkan karbon dioksida yang besar. Sementara hutan menjadi sasaran utama sebagai penyerap karbon dioksida. Emisi karbon yang biasa diperdagangkan adalah karbon dioksida, metana, nitrat oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida. Keenam emisi ini menjadi pemicu utama pemanasan global di bumi dan akhirnya menyebabkan krisis iklim. Apabila dihitung menggunakan listrik di rumah sebesar 10 kWh per bulan, menghasilkan emisi karbon sebesar 48 kg karbon dioksida. Sementara 1 unit mobil yang melakukan perjalanan sejauh 12.000 mil per tahun menyumbang sekitar 2.780 kg karbon dioksida. Satu rumah tangga dapat menghasilkan 3.000 ton karbon dioksida dalam setahun loh. Bagaimana jika dihitung satu penduduk kota atau bahkan negara? Tentu perusahaan industri besar akan jauh menghasilkan karbon dioksida berkali-kali lipat lebih besar, bukan? Mengingat negara maju tidak mampu untuk melakukan penghijauan besar-besaran. Melalui hutan seperti di Indonesia inilah yang menjadi penggantinya. Indonesia merupakan salah satu negara penjual emisi karbon yang aktif. 1 unit kredit karbon biasanya setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida. Bagaimana transaksinya? Negara industri akan membayar negara yang bertugas menjadi hutan. Saat ini, harga sertifikat emisi karbon sekitar $28 per ton atau setara dengan Rp400.000. Tapi, memangnya berapa sih emisi karbon dioksida yang dilepaskan jika sebuah kawasan hutan tropis dikonversi? Studi menunjukkan bahwa nilai faktor emisi, yaitu satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat emisi dan serapan karbon dioksida yang dihasilkan, berbeda untuk tiap-tiap tipe hutan. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not be enough. Lots of solutions are talked about. But what about a solution that is right in front of us?